Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pandemi COVID-19 ini mengubah kehidupan sebagian besar masyarakat ya. Pandemi COVID-19 turut berdampak juga ke kondisi ekonomi masyarakat. Nah, dalam keadaan seperti ini sangat penting untuk bisa membedakan antara pembelian yang dibutuhkan atau sekedar keinginan saja. Lalu bagaimanakah cara kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Kita sudah terhubung dengan perencana keuangan Prita Gozi dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 9900. Sekali lagi di 021 583 9900 untuk menanyakan bagaimanakah cara mengelola keuangan atau mungkin hanya sekedar curhat, nggak apa-apa banget. Silahkan ya, kami tunggu di 021 583 9900. Dan telah bergabung bersama kami Mbak Prita Gozi. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang. Hai, nah gimana nih jadi Mbak Prita, pertanyaan utamanya supaya kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Itu sebenarnya balik lagi ke orang yang masing-masing nggak sih atau gimana? Oke, sebetulnya itu ada dua teori yang mendasari bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta keputusan saat mau membeli sesuatu. Teori yang pertama itu pakai teori dari psikologi, namanya Maslow. Dia kalau misalnya teman-teman pernah dengar, itu pemirsa pernah dengar itu teori hierarki. Jadi yang paling bawah itu adalah kebutuhan dasar manusia. Rumah tinggal, kemudian pakaian, makanan, minuman, itu kebutuhan dasar. Di atasnya lagi baru muncul kebutuhan untuk rasa keamanan, jadi dana kesehatan, kemudian proteksi, dan seterusnya. Di atasnya lagi kebutuhan untuk bisa bercengkrama. Makanya orang saat ini kan masa pandemi sulit bercengkrama tuh rasanya aneh banget ya. Nah ini tipe-tipe orang yang suka dengan liburan, kemudian dia senang makan minum di luar rumah dan sebagainya, itu senang di sini. Naik terus lagi kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah orang-orang yang merasa kalau mau belanja sesuatu nggak mau sampai dikekang atau dibatasi. Dan yang paling terakhir itu adalah kebutuhan untuk rasa percaya diri, yaitu dari tampilan-tampilannya. Makanya kita suka berbeda-beda. Ada yang merasa nyaman pakai baju apa dan seterusnya. Nah itu sebenarnya perbedaan mendasar kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan tuh yang paling bawah, makin ke atas sebetulnya itu tetap kebutuhan manusia, tetapi itu menjadi keinginan kita. Setuju. Itu pakai teori Maslow. Tapi sekarang gini, just being logic ya. Saya yakin banyak sekali pemirsa di rumah yang sudah berteriak, aduh kita sudah WFH, kita sudah patuh terhadap peraturan. Jadi ada sebuah kompensasi kalau misalnya kebanyakan WFH, akhirnya megang handphone. Akhirnya apa? Belanja online. Itu kan yang racun yang paling sulit sekali untuk dihindari. Nah, apakah kita perlu tidak mengisi e-wallet begitu sebagai upaya memisahkan yang namanya kebutuhan dan keinginan? Karena sepertinya kalau dimudahkan e-wallet, langsung aja pakai, langsung klik, langsung belum lagi ada embel-embel free ongkir, ada embel-embel tukar poin dan lain sebagainya. Help Mbak Prita, gimana? Nah, itu sebetulnya malah jangan dibuat kita tidak punya uang di dalam dompet elektronik. Karena semakin manusia dilarang, jiwa kita berontak tuh sebenarnya akan semakin tinggi. Yang perlu adalah kita membedakan antara manfaat dengan nilai. Artinya, orang tuh jangan hanya tergoda diskon. Contoh, memiliki gadget terbaru yang lagi fantastis bombastis yang harganya 20 juta rupiah. Itu sebenarnya gimana ya? Oke, pertanyaannya gini, 20 juta rupiah yang saya beli di handphone itu manfaatnya apa? Kalau misalnya dipakai oleh Mbak Widya, kemudian bisa bikin Ina itu konten, kemudian mungkin di situ mendapatkan penghasilan sampai 100 juta rupiah, beli aja. Tapi kalau pemirsa misalnya beli itu terus cuma buat scrolling misalnya WhatsApp group, kadang-kadang hoax, kadang-kadang enggak, ya tidak bermanfaat. Jadi 20 juta itu juga jadi tidak ada artinya. Meskipun bebas ongkir untuk orang yang kedua menjadi tidak ada artinya. Sehingga setiap kita lagi mau belanja online, coba tanyakan sama diri sendiri. Kalau kita beli ini, maka setelahnya manfaatnya itu berapa nilainya buat kita. Jadi kita tidak lagi membeli karena diskon, karena bebas ongkir atau lain-lainnya. Nah Mbak Prita, ini juga penting juga nih, gimana ya caranya supaya mereka yang nggak pernah bisa nabung gitu ya, akhirnya kemudian bisa membuat perencanaan keuangan ke depannya, terutama belajar dari kondisi pandemi ya seperti saat ini. Bagaimana kemudian kita harus mengelola yang namanya dana darurat, rekening pribadi dan lain sebagainya. Itu caranya mudah, tapi kita perlu disiplin dan kita perlu lakukannya. Oke. Sekarang saya cuma tinggal minta semua orang untuk membagi jadi 3. Saya selalu sebutnya living, saving, playing. Ini gampang sekali. Katakanlah Anda adalah orang yang sangat suka belanja online, maka coba tantang diri Anda sendiri. Setiap Anda habis belanja online, ini paling minimal
let's say Anda pilih bebas ongkir, maka sebetulnya ongkir yang tadinya 10.000 atau berapa belas ribu itu cepat-cepat Anda belikan tabungan reksadana ataupun tabungan emas. Nah, pada saat Anda sudah mulai menantang diri Anda seperti itu, maka biasanya sih kita akan suka melihat pertumbuhan dari aset kita. Jadi yang tadinya cuma 10.000, 15.000, lama-lama, sayang ya kita masukin aja 100.000, 200.000. Nah, itu sudah men-challenge diri kita. Kalau untuk memisahkan antara dana darurat, dana operasional harian, dengan mungkin online shopping kita, ya itu tinggal dibelah aja menjadi 3 rekening. Dan aku selalu bilang, tidak perlu untuk menggunakan rekening yang mahal. Jadi silakan aja boleh pilih bentuknya dompet digital atau pilih rekening tabungan yang kita pakai untuk penampungan gaji kita. Tetapi kalau pemirsa tidak memisahkan menjadi 3 tempat tadi, saya jamin Mbak, mau sampai kapanpun udah selesai pandemi, tetap nggak bakal punya tabungan. Aduh, ini mah jelek banget deh kayaknya Mbak Prita ya, untuk kita semua. Nah ini menarik sekali nih pertanyaan ya kan, dari Kina, dia berkata bahwa aduh lagi masa pandemi semua dikurangi, gaji suami juga dikurangi. Perlukah saya mengurangi yang namanya kartu kredit, tapi di sisi lain kartu kredit memberikan banyak benefit seperti diskon dan juga diskon membership? Good question, Mbak Prita. Kartu kredit sebenarnya punya banyak fungsi, bukan hanya untuk ya tadi diskon-diskon ya, tetapi itu juga merupakan alat pembayaran. Kenali gaya hidup kita, kenali kebutuhan kita. Contoh, misalnya Anda adalah keluarga yang sering sekali bepergian, traveling, atau misalnya Anda sering dinas. Maka bisa jadi kartu kredit itu merupakan suatu kebutuhan mendasar untuk bertransaksi. Karena kalau Anda mesti membawa uang tunai kemana-mana, terutama kalau keluar negeri, bisa jadi itu tidak cukup atau misalnya menjadi suatu masalah. Nah, sebelum itu, sebetulnya lebih utama lagi adalah kalau kita tidak lagi bisa berhemat, yuk kita coba membuka keran penghasilan yang baru. Jadi opsi kita kan 2, kalau nggak kita hemat banget, atau kita buka lagi keran penghasilan yang baru. Di masa pandemi, sebetulnya terbuka banyak kesempatan. Karena sekarang gaya hidup manusia berubah, kita banyak bisa melihat peluang baru. Mungkin bukan langsung besar, tapi dari kecil-kecil, tapi bisa jadi itu menutupi potongan gaji yang dilakukan oleh tempat kita bekerja. Jadi nabungnya harus tepat, tarik nafas dulu, ya, kemudian kencangkan niat untuk benar-benar nabung. Nah, bagi mereka yang sulit, apakah juga perlu nih Mbak Prita misalnya ada rekening yang menarik debit gaji kita setiap bulan begitu, agar benar-benar memaksakan kita untuk bisa menabung, atau seperti apa nih polanya, dan juga berapa persen idealnya yang dikeluarkan untuk kita menyisihkan tabungan atau menggunakan keinginan kita? Oke. Itu nama konsepnya adalah auto debit dan itu bagus sekali. Saya selalu bilang start small but start now. Oke, jadi kalau kita bikin otomatis itu bagus sekali. Jadi kita akan tarik nih setiap kita gajian tanggal 1 nih ya, semua orang misalnya gajian hari ini, kemudian itu langsung terpotong. Berapa persennya? Kita mulai dari 5%. Karena kalau misalkan Anda dipotong langsung 20%, kemudian Anda merasa tersiksa sekali, malah akhirnya nanti coba curi-curi untuk ngambil tabungan kita, maka tidak akan berhasil juga. Kita start dari small, yaitu 5%. Lama-lama kita tingkatkan. Ibaratnya kita masih belajar, pelan-pelan kita naik kelas. Itu cara yang paling mudah. Nah, pertanyaannya sekarang disimpannya di mana? Kalau Anda tidak sanggup nih, gatel selalu pengennya tuh ngambilin uang terus, berarti Anda jangan nabung di tabungan biasa. Anda harus nabung dalam bentuk reksadana, atau emas, atau bahkan kalau sudah paham itu boleh di saham. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi reksadana, emas atau saham logam mulia, nabungnya seperti apa? Untuk pemula seperti apa? Jangan dulu dijawab ya Mbak Prita. Kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut, dan juga sekali lagi kami ingatkan Anda untuk mengundang Anda, ayo berbagi cerita tentang bagaimanakah memanage keuangan. Di mana Naila? Di nomor telepon 0215839900. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dan menunggu partisipasi Anda. Tetap bersama kami di Newsline. Ya, Anda kembali bersama kami di Newsline, masih bersama dengan narasumber kami, perencana keuangan Prita Gozi di sini yang tadi sudah memberikan sedikit pemaparan ya, cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Apalagi di kala pandemi. Dan sudah bergabung di 0215839900 ada Danis dari Tangerang. Selamat siang Danis. Selamat siang, silahkan, ada yang ingin ditanyakan. Ya Mbak Prita, saya mau nanya, jadi kan kebijakan di kantor saya selama pandemi ini kan ada sebagian penghasilan yang ditangguhkan, tapi nanti akan dikembalikan meskipun saya nggak tahu kapan. Nah, pertanyaannya,
saya berpikir yang gaji yang ditabungkan ini akan saya masukkan di pos tabungan. Nah, itu benar apa enggak, atau dengan gaji yang saya terima setelah ditangguhkan ya saya harus buka pos tabungan baru gitu, Mbak? Oke, Jadi, itu saja ya pertanyaannya Mbak Danis ya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Thank Mbak you Danis. Danis. Silahkan Mbak Prita. Oke, untuk penghasilan yang memang masih ditangguhkan dan mungkin akan muncul belakangan, berarti kan kita tidak tahu kapan hadirnya. Jadi saya tetap sarankan untuk yang saat ini tetap dilakukan proses untuk menyisihkan ke investasi atau tabungan. Tetapi mungkin karena penghasilannya juga berkurang, maka tidak bisa sebanyak biasanya, tidak apa-apa. Nanti ke penghasilan ditangguhkan di belakang seperti layaknya dapat bonus. Oleh sebab itu, kita cek dulu nih pertama sebelum itu ditabung. Masih ada utang nggak yang harus dibayar? Itu checklist dulu. Kedua, dana daruratnya sudah lengkap belum? Checklist dulu. Kalau itu dua sudah, silahkan langsung masuk ke investasi. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi yang pertama utang dulu, ya kan, lalu dana darurat dulu. Setelah itu dua selesai, baru boleh untuk berinvestasi. Jadi jangan ujuk-ujuk berinvestasi. Nanti kan mentang-mentang, wah uangnya kan tiba-tiba banyak gitu ya. Dalam tanda kutip kan tadi Mbak Prita mengatakan bonus, kaget, panik. Aduh mau kemana nih, tiba-tiba investasi. Lupa, utangnya belum. Lupa, dana daruratnya belum ke checklist. Nah, Oke, itu good dia. point. Jadi utamanya apa-apa lagi nih Mbak Prita yang perlu diperhatikan begitu, dan juga bagaimana kita menyisihkan yang namanya persen-persennya itu, berapa persennya yang harus dialokasikan dan juga menjadi dana darurat. Oke, kalau dana darurat sebetulnya kebutuhannya adalah hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi kalau seseorang pengeluaran rutinnya misalnya 5 juta rupiah, berarti dana daruratnya 60 juta rupiah. Itu dikumpulin terus, Mbak Naila. Kalau sudah terkumpul, dia sudah tidak perlu lagi menyisihkan dana darurat. Jadi dia bisa langsung loncat ke investasi. Nah, kalau persennya, berapa persen ya tiap bulan, itu kira-kira kita alokasikan. Coba maksimalkan untuk biaya hidup tuh hanya setengah dari gaji kita. Sehingga kita bisa punya 30% nih, bisa kita atur. Bisa untuk dana darurat, tabungan, investasi, dan juga bayar premi asuransi. Lalu sisanya lagi itu kita bisa pakai untuk playing. Ya tadi tuh misalnya jajan online, kemudian mungkin mau sedekah, kasih-kasih ke orang, atau bahkan mengasih keluarga. Tuh, jadi memang ada catat manfaatnya ya. Ada Pak Jayadi di Depok sekarang juga sudah bergabung. Selamat siang Pak Jayadi. Selamat siang. Selamat siang, silahkan Pak. Ingin ditanyakan apa? Di dalam perencanaan keuangan saya melihat ada 3 komponen. Yang belum saya lihat itu adalah komponen untuk pengeluaran tak terduga. Apakah itu termasuk di dalam salah satu dari 3 komponen itu atau ada porsinya tersendiri begitu? Pengeluaran tak terduga ya Pak ya, masuk ke dalam komponen. Dari tadi kan disebutnya ada 3 katanya. Masuknya kemana nih Mbak Prita? Ya, sebenarnya kalau itu tak terduga, pastinya itu tidak masuk ke dalam pengeluaran bulanan kita. Tetapi kalau itu terjadi, maka alokasinya silakan ambil dari dana darurat. Maka tadi itu, kenapa di dalam 3 itu tidak termasuk tak terduga, karena sudah kita sisihkan di luarnya, yaitu kita punya dana darurat. Selama Bapak Ibu belum punya dana darurat, maka bagian dari saving tadi yang termasuk 3 komponen, itu juga kita masukin tuh ke dalam pundi-pundi dana darurat. Lah, lantas kalau terjadi kondisi tak terduga, bukan ngambil dari gaji, tetapi ambilnya tuh dari dana darurat. Seperti itu konsep yang seharusnya. Yang idealnya ya Pak Jayadi ya, semoga bisa terjawab. Ini ada satu fenomena menarik nih, apalagi ketika pandemi orang sering belanja online. Ngomong-ngomong soal investasi tadi, sering sekali fitur-fitur di dalam e-commerce begitu, ketika kita selesai bertransaksi, sudah ada fitur tinggal klik mana ini Anda akan katakanlah bisa bersedekah, bisa menabung emas dan juga reksadana. Bagaimana cara kita mengoptimalkan tabungan tersebut tanpa keseringan belanjanya juga. Jadi harus diatur. Jadi ini kayak apa ya? Kayak stimulus. Ayo semakin sering belanja semakin menabung. Dan again, kita kan harus ngurangin belanjanya. Gimana nih Mbak Prita? Oke, jadi sebenarnya challenge-nya itu adalah betul tadi misalnya kita membulatkan, silakan dibulatkannya itu adalah untuk porsi menabung. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita men-challenge-nya itu seperti one and one. Jadi kalau kita berani untuk belanja
20.000. Berarti kita harus mau nabung 20.000. Kita belanja 1 juta. Ya udah, berarti kita mesti target bulan itu juga kita 1 juta. Ini di luar biaya hidup rutin ya. Jadi ini ngomongin belanja. Pada saat Anda mampu men-challenge diri Anda untuk 50 to 50 seperti itu, biasanya kita akan lebih mudah untuk ngerem pengeluaran kita. Karena pada saat kita tahu bahwa kita nggak bisa nih menyamakan antara pembelanjaan kita dengan tabungan kita, biasanya kita akan nurunin pembelanjaan kita dan kemudian supaya bisa mematch dengan berapa tabungan dan investasi yang bisa kita lakukan. Baik, seperti itu ya. Jadi sudah dicatat ya pemirsa di rumah bagaimana alokasi dananya. Nah, tapi kalau Mbak Prita sendiri melihat situasi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk kita berinvestasi begitu ya. Yang biasanya nongkrong-nongkrong atau ketemu teman, keluar uang, pengeluarannya banyak, tapi sekarang justru menjadi momen yang tepatkah untuk kita mulai berinvestasi, katakanlah emas misalnya? Momen yang tepat sekali Mbak Naila dan Mbak Widya. Jadi sebetulnya masa pandemi ini kalau kita memang mampu untuk menurunkan pengeluaran karena mungkin berkurang traveling, liburan, dan kongko-kongko, kalau bisa jangan dialihkan. Ya, mungkin kan kalau teman-teman ada yang mengalihkan ke anak-anak hijau atau cupang-cupang dan lain-lain, itu tetap boleh, tetapi juga dialokasikan untuk mulai berinvestasi. Ingat, investasi itu jangan dengan ikut-ikutan. Saya sedih sekali, kemarin mungkin fenomena pasar modal luar biasa, tetapi banyak orang nggak paham. Akhirnya dia sampai berutang untuk beli investasi. Jangan lakukan seperti itu, tetap dimulai dengan pemahaman kita masing-masing. Ada baru pahamnya emas, nggak apa-apa. Lama-lama Anda belajar naik ke reksadana, terus kemudian surat berharga negara retail, lalu baru ke saham. Jadi semua ada step by step-nya mulai dari sekarang. Tuh, step by step-nya itu juga harus dipahami begitu ya. Jangan sampai ya tadi mengorbankan bahkan membuat pinjaman online yang bunganya luar biasa hanya untuk berinvestasi. Terakhir Mbak Prita, untuk mengendalikan kebutuhan dan keinginan, menyadarkan kita semuanya ini di kala pandemi terutama begitu belanja karena sangat mudah, just one click away. Silahkan, apa yang ingin disampaikan? Ya, untuk saya kalau kita sangat-sangat tidak bisa mengatur pengeluaran kita, maka kita tetap harus dibantu dengan sistem pembagian 3 alokasi rekening tadi. Kalau misalnya Anda betul-betul tidak mampu menyisihkan di belakang, maka yang seperti tadi, dari gaji langsung didebit masuk ke dalam tabungan dan investasi. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, bila mana kita sangat kesulitan mengatur gaya hidup kita, coba kurang-kurangin deh untuk lirik-lirik kanan dan kiri. Karena bisa jadi sebenarnya kita udah punya banyak, tetapi karena kita kepingin sama seperti orang lain, akhirnya kita beli terus, dan beli terus. Iya, iya, detox medsos juga kayaknya penting ya, nggak komparasi dengan orang lain. Oke, terima kasih loh Mbak Prita atas pencerahannya setiap Senin untuk mengingatkan kita semua kembali untuk lebih bijaksana dan juga bijaksini mengelola keuangan. Terima kasih Mbak Prita, sehat selalu. Sehat selalu Mbak Prita. Dan